Gua habis nonton anime tentang hidup ini bukan tentang tujuannya, tapi perjalanannya. Anime apa tuh? Ya, gue baru nonton Frieren Beyond Journey's End, sebuah anime petualangan yang bikin gue jadi pengen berpetualang juga. Ya karena sekarang zaman modern lebih ke pengen travel aja sih sebenarnya. Tapi asli, Frieren tuh salah satu anime petualangan terbaik yang pernah gue tonton karena dapet banget rasa petualangannya ya. Karena kita bener-bener ngeliat Frieren dan rekan-rekannya tuh ya jalan kaki, singgah, masak, ngobrol, berantem, sakit. Ya momen-momen apa adanya dalam sebuah petualangan aja. Tapi gue rasa bagi beberapa orang ada yang ngerasa ngantuk ya nonton Frieren. Ya garis besar ceritanya kan sebenarnya tentang potongan kehidupan sekelompok petualang aja kan. Tapi kalau gitu apa yang membuat anime petualangan dan slice of life ini spesial? Semua berawal dari alur cerita anime ini yang menurut gue berbeda ya dari anime pada umumnya. Frieren punya alur cerita yang subtle, punya alur cerita yang nggak kentara, alus-alus tapi dibilang nusuk nggak juga. Tapi ada nyelekitnya. Gue mau bilang slow burn tapi kayaknya enggak deh. Slow burn itu kan alur cerita yang dia naik tapi perlahan-lahan banget gitu. Tapi kalau Frieren tuh dia naik tapi nggak tinggi-tinggi banget gitu. Lebih melebar gitu. Ya bingung juga gue ngejelasin ya. Soalnya gue sendiri nggak tahu apa bagian klimaks cerita Frieren. Biasanya sih anime yang punya momen-momen pertarungan kemungkinan besar klimaksnya di pertarungan-pertarungan yang ada ya. Tapi menurut gue pertarungan-pertarungan di Frieren oke. Tapi kalau dibilang ada yang merupakan bagian klimaks cerita kayaknya enggak deh. Tapi gue masih penasaran ya setidaknya apa gitu momen-momen yang gue pribadi suka dari anime ini. Ya rasanya banyak banget. Tapi ya momen persis apa? Ya sampai akhirnya gue coba nonton ulang tipis-tipis anime ini gitu. Dan ternyata momen-momen yang gue suka adalah momen-momen slice of life-nya itu sendiri. Kayak yang gue bilang di awal, kita ngelihat mereka ngobrol, kerja, jalan, singgah, berantem, ngelihat Frieren ngambek berkali-kali, ngelihat Frieren kejebak mimik berkali-kali. Ya mungkin itu kenapa gue susah inget, karena itu semua adalah momen-momen slice of life. Momen-momen kecil, momen-momen yang harusnya lewat aja atau mungkin harusnya nggak jadi menarik ya. Tapi anime ini kan emang begitu mengangkat momen-momen slice of life-nya ya. Bahkan ada satu momen yang repetitif terjadi dan menurut gue jadi esensi cerita animenya. Satu momen yang dialami sang protagonis berkali-kali, satu momen yang begitu sederhana, yaitu momen Frieren belajar. Momen waktu Frieren menyadari pembelajaran yang harusnya dia terima dan pahami dari dulu. Momen waktu Frieren diingetin oleh masa lalu. Momen waktu Frieren, anjir, dulu ada yang pernah ngomong ke gue kayak gini nih. Ya, momen Frieren berdejavu. Ada momen waktu Frieren lagi mau pesen makanan dan Frieren menebak bener apa yang mau dipesen Frieren. Keingetlah Frieren sama pengalaman dulu waktu Himmel pernah juga nebak makanan yang mau dipesen dia. Tapi di momen itu Frieren bingung kenapa Himmel bisa tahu apa kesukaan dia. Sedangkan Frieren nggak tahu apa kesukaan Himmel. Padahal jawabannya sesimpel mereka udah bertualang bersama sejak lama aja. Nah, di momen waktu sama Frieren, kebetulan Frieren lagi ulang tahun saat itu. Lagi dan lagi, Frieren nggak tahu apa kesukaan orang terdekatnya. Dia pun minta maaf ke Frieren dan memberinya kado jepitan rambut yang untungnya disukai Frieren. Ada juga momen waktu Frieren diajak oleh seorang penduduk desa untuk menikmati matahari terbit di perayaan tahun baru. Walau tahu dirinya susah bangun pagi, Frieren tetap terima ajakan itu karena dia keinget dulu pernah nolak ajakan teman-temannya. Karena bagi Frieren ya nggak ada menariknya nonton-nontonin matahari terbit. Jadi di ajakan kali ini Frieren coba untuk terima. Walau akhirnya harus dibangunin dan dituntun gandeng Frieren, tapi Frieren menyaksikan terbitnya matahari itu dan dia menikmatinya. Momen-momen ini sederhana semua kan. Di sini Frieren cuma belajar untuk bisa lebih mengenal teman-teman terdekatnya dan belajar untuk bisa menikmati hal-hal sepele kayak melihat matahari terbit. Ini kan bukan pelajaran-pelajaran hidup yang gimana banget gitu. Tapi pelajaran-pelajaran sederhana kayak tadi justru penting dan sering kita lupakan. Kan, apalagi untuk seorang elf lugu kayak Frieren. Tapi momen-momen dejavu Frieren sebenarnya nggak hanya terjadi di momen-momen santai kayak tadi. Walau nggak banyak, tapi di momen-momen lebih serius kayak pertarungan Frieren juga ada. Kayak di momen pertarungan Frieren versus Aura, yang Frieren menang berkat perintah gurunya dari dulu untuk membatasi sihir yang dikeluarin tubuhnya di sepanjang hidupnya. Karena itu bakal membantunya lawan iblis di suatu waktu nanti. Dan bener aja, Aura terkalahkan karena merasa lebih kuat daripada Frieren. Tapi balik lagi, kemenangan Frieren ini
berkat kenangan Frieren. Flashback deja vu Frieren kali ini pun juga lebih panjang daripada pertarungannya. Seolah kunci kemenangan Frieren tuh berada di kisah masa lalunya. Oh iya, momen-momen deja vu Frieren itu kan selalu diikuti dengan sebuah flashback ya. Ya karena kalau nggak ada ya kita penonton bingung dong. Tapi gue ngerasa konsep flashback di anime ini tuh agak berbeda ya dari anime pada umumnya. Biasanya momen flashback itu penandanya jelas gitu. Kita penonton tahu, oh ini lagi atau lagi mau flashback nih. Biasanya ditandai dengan adanya perubahan tone warna yang biasanya kurang kontras gitu, atau ada efek-efek gitu, atau adanya transisi, atau kadang satu atau lebih episode animenya tuh dikhususin untuk cerita flashback aja. Pokoknya kita penonton tahu jelas lah kalau suatu momen lagi flashback. Nah tapi kalau di anime ini tuh beberapa flashbacknya tuh patah langsung ke scene atau momen di masa lalu. Nggak selalu ada efek transisi atau penanda apapun. Jadi cara gue sebagai penonton untuk tahu suatu scene adalah flashback ya dari ngelihat orang-orang di sekitar Frieren. Kalau masih ada Himmel, Heiter, Aizen, atau Flamel, ya berarti lagi flashback. Karena kalau kita fokus ke Frierennya aja, ya sama aja. Tapi karena itu, ini seolah menjelaskan kehidupan Frieren di masa lalu dan masa kini itu masih sama. Dan emang iya, balik lagi, flashback Frieren kan biasa terjadi ketika dia lagi deja vu, lagi keinget pengalaman serupa yang pernah ia alami bersama rekan-rekan lamanya, dan itu terjadi begitu sering. Seolah petualangan Frieren bersama Himmel, Heiter, dan Aizen masih berjalan hingga sekarang. Gue ngerasa petualangan yang Frieren lakukan sama party barunya sekarang merupakan validasi pembelajaran hidup yang dia terima dari party lamanya. Frieren menggunakan pengalaman bersama rekan-rekan lamanya sebagai pedoman hidupnya sekarang, khususnya Himmel. Tapi gue tuh bingung ya menyatakan status hubungan Frieren dengan Himmel. Secara umum ngelihat cowok dan cewek yang deket banget, orang pasti bakal langsung bilang ini sebuah hubungan romansa. Walaupun emang pernah ada momen romantis dari Himmel, tapi menurut gue tetap enggak lagi, kerasa aja gitu kalau ini bukan hubungan cinta. Temen lebih dari itu sih. Mentor secara fungsi rasanya sih iya, tapi kesannya formal banget. Gue rasa hubungan mereka kayak hubungan Naruto dan Sakura di Shippuden ya. Begitu dekat, begitu spesial, tapi nggak sebuah percintaan juga. Ya yang pasti ini hubungan yang sangat penting dan spesial ya, terutama bagi Frieren. Tapi ya gue ngerti aja sih kenapa modelan Himmel langsung diasosiasikan dengan romansa. Parasnya yang cakep, punya suara yang halus, dan sifat yang baik. Himmel juga punya karakterisasi yang bagus, manusia narsis banget tapi juga dermawan banget ini, punya kombinasi sifat yang jarang gue temuin, menjadikannya manusia NPD yang paling bisa gue tolerir. Karena dia yang menganggap dirinya sendiri cakep, dan dia yang ingin dilihat sebagai pahlawan sampai minta dibuatin patung. Tapi kalau udah perihal ngebantu orang, ini orang bakal dermawan sedermawan-dermawannya. Tapi kombinasi sifat narsis dan baik hati dermawan Himmel ini ternyata membuatnya jadi seseorang yang apa adanya. Frieren pernah nanya ke Himmel kenapa dia suka nolong orang, dan jawaban Himmel, mungkin demi diriku sendiri. Mungkin aku ingin agar orang lain bisa mengingatku walau hanya sedikit saja. Karena menjalani hidup itu artinya dikenal dan diingat oleh orang lain. Ya kita semua suka imbalan, bukan? Tapi jika hanya minta untuk agar kita diingat nih sama orang lain, sama orang yang kita tolong, harusnya bukan bayaran yang mahal ya untuk kita minta ke orang. Yang gue suka juga dari Himmel adalah Himmel itu bukan tipe karakter baik hati yang mencoba menyelamatkan semuanya. Ada satu momen waktu Himmel ketemu iblis anak-anak dan memilih untuk tidak membunuh iblis tersebut hanya karena dia anak-anak. Pikir Himmel mungkin kalau iblis anak-anak ada harapan gitu. Tapi Frieren udah ngingetin sejak awal kalau Himmel bakal nyesel. Tapi Himmel tetap memilih untuk ya mencoba lah. Himmel dan teman-temannya pun memantau perkembangan iblis tersebut sampai akhirnya ada korban. Ya, Himmel salah. Dia pun menyerang iblis anak-anak itu dan membiarkan Frieren menghabisinya. Nggak ada perdebatan, hanya pengakuan bersalah sesaat aja oleh Himmel. Ngomong-ngomong, nggak banyak kita bisa lihat Himmel mode seserius itu ya. Ditambah aksi kilat pedangnya yang keren. Karena nggak banyak banget aksi pedang-pedangannya Himmel sebagai pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis. Balik lagi, sebenarnya nggak banyak juga momen-momen yang membuktikan kalau Himmel itu bukan karakter baik hati yang naif. Tapi di momen ini gue kayak udah langsung tahu aja kalau ini orang cukup realistis. Dan ada satu momen juga yang mungkin bisa mendukung, yaitu waktu Himmel gagal mencabut pedang pahlawan. Sebuah pedang yang digadang-gadang kalau ada orang yang bisa cabut pedang itu dari tanah, orang tersebut adalah orang yang bisa menghapuskan malapetaka di dunia mereka, alias si Raja Iblis itu. Tapi setelah gagal mencabut pedang pahlawan itu sebagai seseorang yang selalu ingin disebut sebagai pahlawan, Himmel justru berkata, apa salahnya kalau aku pahlawan palsu? Aku akan mengalahkan Raja Iblis dan mengembalikan kedamaian dunia. Dengan begitu, palsu atau sejati
berarti tidak akan ada hubungannya. Gak semua orang narsis bisa ngomong kayak gitu loh. Balik lagi ya, menurut gue Himmel punya karakterisasi yang bagus sih. Jadi wajar untuk dijadiin pedoman sama Frieren, dan emang seseorang yang begitu spesial aja di kehidupan Frieren kan. Teks hitungan waktu sejak kematian Himmel yang ditunjukin animenya pun juga seolah menjelaskan kalau kematian pahlawan Himmel itu sesuatu yang harus dikenang. Dan sejak kematian Himmel, mungkin bagi Frieren yang biasanya nggak ngitung waktu, sekarang jadi ngitung waktu dengan patokan berapa lama telah berlalu sejak kematian Himmel. Itu dalam sih kalau bener ya. Walaupun gue cukup pede itu bener, tapi ngebayangin kehidupan tiba-tiba melambat setelah orang deket lu mati, artinya kan ada sebuah ketidaktuntasan yang lu nggak lakuin ketika orang itu masih hidup. Tapi balik lagi, inilah fungsi Himmel sebagai pedoman hidup Frieren, sebagai media pembelajarannya, sebagai objek penyesalan Frieren agar dia jadi belajar. Gue pun juga jadi ikut belajar. Gue banyak belajar dari anime ini. Gue belajar kalau nggak semua pertanyaan dan pembelajaran di hidup kita akan selalu terjawabkan di saat ini juga. Kadang kita perlu belajar berkali-kali dulu, kadang kita perlu diajarin orang yang berbeda, kadang kita perlu salah dulu, kadang kita butuh menyesal dulu, bahkan mungkin hingga titik kehilangan dulu kayak Frieren. Pembelajaran hidup itu ya rumit ya. Kadang punya luka dulu adalah cara paling efektif untuk lu bisa belajar gitu. Karena ketika lu punya luka permanen kan, lu bisa lihat tiap waktu, dan ketika lu lihat luka itu ya lu inget gitu akan pembelajarannya gitu. Tapi satu hal yang pasti yaitu waktu adalah kendaraan pembelajaran hidup kita. Tapi waktu juga adalah bom waktu hidup kita. Bayangin aja Frieren yang udah hidup selama 1000 tahun tetap aja butuh penyesalan untuk akhirnya baru belajar. Di banyak waktu yang Frieren punya, tetap aja dia nggak punya waktu yang cukup. Gimana kita, manusia yang harapan hidupnya cuma sampai umur 70-an. Gue tiap kali denger Frieren ngomong cuma 10 tahun kok, cuma 20 tahun kok, cuma 50 tahun kok. Tiap kali denger itu, kata gue, anjrit nih Elf ya. 20 tahun yang lu laluin sama dengan 1/4 lebih waktu yang udah gue lalui sebagai manusia, sampai akhirnya gue mati kan. Bukan cuma gue yang kesel, Frieren pun juga kesel sebagai yang dibawa kemana-mana tuh. Tapi dari laju kehidupan Frieren yang panjang dan punya banyak waktu ini, gue jadi tambah kebayang apa itu kehidupan slow living. Walaupun gue ngerasa gue orang yang sekarang kurang atau lebih udah menjalani kehidupan itu, tapi mengetahui Frieren yang suka singgah di sebuah kota atau desa selama bertahun-tahun cukup memberi inspirasi untuk gue. Dan samar-samar kayaknya dulu gue inget gue punya mimpi untuk travel keliling dunia, tapi di setiap negara yang gue datengin, gue tuh pengen setidaknya netap dulu gitu untuk beberapa bulan baru lanjut lagi gitu pindah negara. Tapi balik lagi ya, pikir gue indah juga aja gitu ngelihat seseorang bisa hidup selama 1000 tahunan tapi dengan usia biologis yang berapa, 20 tahunan. Usia biologis itu intinya usia kebugaran fisik lu. Lu tahu kan ada orang yang udah umur 50 tapi masih kuat lari kayak orang umur 20. Tapi sebaliknya ada orang yang masih umur 20 tapi udah nggak kuat lari kayak orang umur 50. Nah kalau Frieren curang, umur 1000 tahunan tapi fisik umur 20-an, pantes dia bisa slow living ya. Pantes dia bisa ngomong cuma 10 tahun kok, cuma 20 tahun kok, cuma 50 tahun kok. Tapi Frieren juga nggak salah. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun itu bukan waktu yang lama bagi elf ataupun kita manusia. Justru karena kita manusia, umur pendek itu lebih terasa gitu ya. Dalam beberapa tahun aja kita udah ngerasa perubahannya gitu. Ya gue aja yang masih kepala dua, kadang-kadang encok. Ya poin gue adalah ungkapan kita cuma lewat aja tuh gue setuju gitu loh. Gue ngerasa di saat gue lagi bahagia ataupun menderita, waktu tuh tetap berjalan begitu cepet. Jadi Frieren nggak salah ngomong bertahun-tahun itu waktu yang singkat. Namun walau dia tahu akan hal itu, Frieren tetap menyesal telah menyia-nyiakan waktu yang bukan yang dia punya, tapi yang orang lain punya. Ngelihat Frieren, gue jadi mikir apakah Frieren merepresentasikan ketamakan manusia kalau diberi umur panjang. Karena masa sih lu butuh 1000 tahun untuk akhirnya baru paham, untuk akhirnya baru belajar. Tapi itu terjadi di realita kita. Gue tahu ada orang yang diingetin sekali nggak mau denger, 2 kali nggak mau denger, 3 kali nggak mau denger, bahkan hidupnya tuh udah sebonyok-bonyoknya tetap aja nggak mau belajar dari kesalahannya. Sampai akhirnya usialah yang mengingatkan dia. Ya walau kalau kita jadi elf kayak Frieren enak ya, bisa umur panjang ya. Tapi orang-orang di sekitar lu belum tentu seorang elf loh. Mereka punya umurnya masing-masing, mereka punya kesehatannya masing-masing. Tapi gue juga jadi mikir apakah Frieren juga merepresentasikan manusia yang gak akan pernah bisa mengerti segalanya secara penuh. Gak ada yang pernah bisa benar-benar dewasa, gak ada yang pernah bisa berhenti belajar. Karena seiring waktu berjalan, era berubah, lingkungan berubah, dan kita sebagai individu harus menyesuaikan. Mungkin ini kenapa judul animenya Frieren Beyond Journey's End, karena di akhir sebuah petualangan, di akhir sebuah perjalanan,
perjalanan, masih ada perjalanan lagi selama kita masih hidup. Apalagi yang berusia panjang kayak Frieren. Makanya Himmel pernah ngomong kan ke Frieren kalau hidup Frieren ke depannya akan lebih panjang dari yang dia sendiri bisa bayangin. Dari omongan itu gue rasa Himmel tahu kalau Frieren akan banyak beretrospeksi. Dia tahu kalau teman-temannya, terutama dirinya, telah menaruh kenangan mulia pada Frieren yang bakal bikin Frieren banyak mengenang dan merenung. Jadi dari anime ini gue juga belajar untuk menghargai waktu. Ya mungkin syukur-syukur lu punya umur yang panjang kayak Frieren, tapi teman-teman lu belum tentu, saudara-saudara lu belum tentu, orang tua lu belum tentu. Mungkin lu nya sabar menunggu, tapi dunia belum tentu. Jadi penting untuk menghargai dan menghidupi setiap momen dan waktu yang lu lalui gitu. Tapi kalau gitu, apa yang benar? Hidup buru-buru atau hidup pelan-pelan? Ya gue rasa pada akhirnya dalam hidup selalu keseimbangan yang kita cari. Karena cepet belum tentu cepet selesai dan lambat belum tentu akurat juga. Ada kalanya lu harus naik kendaraan gitu ya, motor, mobil biar cepet sampai tujuan lu lah. Tapi ada momen-momen dimana ya medannya nggak menyesuaikan gitu. Lu mau naik Gunung Everest naik motor kan ya nggak bisa ya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa anjing. Kadang lu punya kendaraannya dan medannya cocok gitu loh. Tapi kadang lu tetap harus memilih perjalanan yang lambat gitu. Untuk ngelamun kah? Atau untuk nandain pom bensin dan Indomaret terdekat dari destinasi lu gitu. Atau ya demi menikmati momennya aja. Kayak momen waktu Himmel milih jalan yang lebih susah waktu dia lagi pengen masuk ke sebuah gedung gitu. Karena kata dia, gue pengen nikmati petualangan ini secara seru juga. Atau Frieren yang di petualangannya sekarang pun kemana-mana masih jalan kaki gitu. Padahal mungkin dia bisa melayang atau pakai sihir teleportasi atau sihir jalan cepet mungkin. Tapi Frieren tetap memilih untuk jalan bersama rekan-rekannya. Karena hidup punya perjalanan, karena hidup nggak selalu tentang tujuannya. Gue bersyukur banget ya baru ngikutin Frieren di bulan Desember kemarin. Ya di bulan Natal. Tontonan yang cocok banget ya untuk nemenin hari-hari menjelang Natal gue. Mungkin ini kado Natal terbaik yang bisa gue berikan kepada diri gue sendiri. Tapi untuk lu mungkin lu greget ya kenapa Frieren season 2 nggak tayang di bulan Desember kemarin. Tapi gue juga greget nggak bisa upload video ini di sebelum Natal kemarin. Jadi selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Gue harap lu bisa menikmati setiap perjalanan hidup lu di tahun 2026 ini.